Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada banyak faktor dalam hidup ini di mana kadangkala kita sulit merasa bahagia. Kadangkala kita sulit untuk menebar senyum kepada sesama. Kadangkala kita merasa lebih banyak musuh daripada lebih banyak teman. Di antara sekian faktor-faktor itu, ma'asyiral muslimin, ada satu faktor yang mungkin sepele tapi sering menjangkiti kita, yakni di antaranya adalah terlalu banyaknya prasangka buruk pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yautab ba'dukum ba'da. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka itu akan menjadi dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yautab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing, membicarakan sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sebab di mana kadangkala kita sulit bahagia dalam hidup ini. Dan Allah menunjukkan level-levelnya di ayat yang tadi kita ulas. Semua seringkali berasal dari prasangka yang buruk. Ketika prasangka buruk kita biarkan hinggap di hati kita biarkan banyak meracuni pikiran kita, maka prasangka buruk pun itu kemudian akan menjadikan menumbuhkan sifat tajassus dalam diri kita. Orang yang terbiasa berpikir buruk tentang orang lain, lama-lama akan semakin sering kepo dengan orang lain, mudah mencari-cari kesalahan orang lain, mudah mengorek-ngorek aib orang lain, yang pada akhirnya sifat kepo ini, mencari kesalahan orang lain ini, akan kemudian juga menjadikan dia mudah menyebarkan hoax, membicarakan orang lain, menyebarkan kesalahan orang lain, walaupun dengan password ini hanya rahasia, kalau dalam bahasa Jawanya ocok kondo wong liyo. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sinilah kemudian akan menimbulkan permusuhan, rasa tidak tenang dalam hidup, hilang rasa nyaman, rasa adem, rasa ayem, seolah semua menjadi musuh baik kita. Maka kunci bagaimana kita terbebas dari penyakit-penyakit ini adalah kita mampu mengubah prasangka-prasangka buruk kita dengan menanamkan begitu banyak husnudzon dalam diri kita. Ada beberapa hal, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita terbiasa berbaik sangka kepada orang lain. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu menguatkan, menumbuhkan lebih kuat dalam diri kita sifat tawadhu. Orang yang mudah berprasangka buruk pada orang lain, orang yang mudah menyalahkan orang lain, biasanya juga muncul dalam dirinya perasaan lebih tinggi daripada orang lain, perasaan lebih baik daripada orang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa orang lain lebih baik daripada kita, kata Imam Hasan Al-Basri, apa itu tawadhu? Imam Hasan Al-Basri mengatakan tawadhu itu adalah ketika kita bertemu dengan siapapun orang muslim di sekeliling kita, apapun jabatannya, selevel apapun ilmunya, baik atau buruk amalnya, tanamkan dalam diri kita
dia, orang muslim lain itu lebih baik daripada kita sendiri. Sifat tawadhu inilah yang kemudian akan menggiring hati kita untuk tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain, untuk lebih banyak mengingat kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya. Yang pertama, kuatkan rasa tawadhu dalam hati kita. Yang kedua, agar kita bisa terbebas dari prasangka-prasangka buruk, maka buatlah 99 alasan pembenaran ketika kita melihat aib orang lain, ketika kita mendengar berita tidak baik tentang orang lain. Abu Kilabah Al-Jurmi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan, kata Abu Kilabah, jika ada berita tidak baik tentang saudaramu datang kepadamu, engkau melihat sendiri, engkau mendengar dari temanmu, dapat celotehan dari tetangga, dari teman dan seterusnya, maka apa kata Abu Kilabah? Buatlah alasan pembenaran atas berita tidak baik itu, sehingga kamu tidak mudah menyalahkan, kamu tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Ketika misalnya ada sahabat kita lewat, tetangga kita lewat depan rumah, ternyata kita di depan rumah tidak disapa saat dia lewat, ma'asyiral muslimin, maka kata Abu Kilabah, buatlah 10, 20, 30 sampai 99 alasan pembenaran itu. Jangan-jangan dia tidak melihat kita sehingga dia tidak nyapa. Jangan-jangan dia sedang keburu sehingga dia tidak nyapa. Jangan-jangan dia sakit gigi tidak nyapa kita. Dengan alasan pembenaran ini kita akan terbebas dari prasangka. Sedikit-sedikit kita merasa orang lain sombong, sedikit-sedikit kita merasa orang lain ngajak kita bermusuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kita mampu membuat alasan-alasan pembenaran, kita akan terbebas dari suudzon dalam hidup kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin bersihkan hati kita dari suudzon, kita tanamkan husnudzon kepada sesama, maka yang ketiga, sibuklah dengan aib diri sendiri. Sibuklah dengan aib diri sendiri. Seorang tabi'in, Ibnu Abi Malikah, ya, yang hidup di era setelah Rasulullah SAW, beliau menceritakan, kata Ibnu Abi Malikah, walaupun beliau hidup di era setelah Rasulullah, beliau bertemu setidaknya dengan 30 orang sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abi Malikah? Sahabat Rasulullah yang menjadi sahabatnya Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, dididik langsung Rasulullah, diajari langsung oleh Rasulullah ini, tidak ada satupun di antara mereka yang merasa imannya seperti imannya malaikat, yang merasa lebih baik daripada para tabi'in. Dan sahabatnya Rasulullah SAW ini, kata Ibnu Abi Malikah, tidak ada satupun di antara mereka kecuali mereka takut jika di hati mereka sendiri muncul penyakit nifak. Mereka tidak sibuk menggunjing orang lain, mengomentari orang lain, menuduh orang lain, berprasangka si fulan munafik, si fulan pembohong, si fulan tidak sholat dan seterusnya. Tapi mereka takut kalau sifat-sifat buruk itu justru ada pada diri mereka sendiri. Ya, ketika kita mampu mengelola diri, lebih banyak berpikir tentang aib kita, kita akan lebih mudah terbebas dari penyakit-penyakit suudzon. Terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ingat sebuah kisah fiktif ya. Suatu saat ada seorang ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga yang setiap pagi punya kebiasaan masak untuk sarapan suami dan anaknya. Ya, setelah masakan sarapan suami dan anaknya ini selesai, ibu rumah tangga ini punya kebiasaan langsung menuju jendela rumahnya. Ya, langsung menuju jendela rumahnya. Dia berdiri di depan jendela rumahnya, mematung di situ, memandang rumah tetangga sebelah depan rumahnya, yang kebetulan di depan rumah tetangga itu ada jemuran bajunya. Si ibu rumah tangga ini kemudian jawil suaminya, ya, coba lihat ya, jemuran tetangga itu selalu kondisinya masih kotor. Kayaknya tetangga kita ini belum tahu gimana cara mencuci dengan baik dan benar. Hari kedua sama, setelah masak untuk sarapan, suaminya dijawil lagi, ya coba lihat, lagi-lagi bajunya masih kotor, sudah dijemur, kayaknya nggak tahu nyuci. Hari kedua, hari ketiga, terus rutinitas setiap hari dia selalu mengamati, mengomentari cucian tetangganya. Hingga suatu saat
Setelah menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya, si ibu rumah tangga ini kembali ke tempat pemantauannya. Dia berdiri di depan jendelanya, dan ketika dia melihat rumah tetangganya, dia terkejut. Ketika dia terkejut, dia jawil suaminya lagi, "Mas, apakah Mas yang kemarin mengirimkan video tutorial mencuci yang baik dan benar kepada tetangga kita? Atau Mas yang kemarin ngajari tetangga kita gimana cara nyuci yang baik dan benar?" "Memang kenapa?" kata Masnya. "Saya heran," kata istrinya, "biasanya jemurannya itu, cuciannya itu selalu masih kotor. Ini kok sekarang jemurannya sudah bersih." Apa kata suaminya? "Mas tidak ngirim video tutorial. Mas juga tidak pernah ngajari cara mencuci yang baik dan benar. Tapi ketika bunda tadi sedang asik masak, Mas sempatkan mengambil kain lap dan semprotan pembersih kaca. Mas semprot kaca jendela rumah kita, kemudian Mas gosok-gosok. Sehingga kalau kemarin lusa, kemarinnya lagi, bunda beberapa kali ngomentari jemuran tetangga kita kotor. Sejatinya yang kotor bukan jemurannya, tapi sejatinya yang kotor adalah kaca jendela kita." Maka ma'asyiral muslimin, hati-hati ya, kita seringkali suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Boleh jadi bukan karena orang lain jelek, boleh jadi bukan karena keburukan itu memang benar ada, tapi hati-hati, jangan-jangan yang buruk bukan orang lain, tapi hati kita yang bermasalah. Mari berbanyak bertaubat kepada Allah, berbanyak dzikir, berbanyak baca Quran, berbanyak bergaul dengan orang-orang solih. Semoga Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan kita dari penyakit tajassus, penyakit suudzon, penyakit ghibah, dan penyakit-penyakit perusak ukhuwah yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.